Sejak kecil, kita tumbuh dengan legenda-legenda Nusantara. Kita percaya pada kisah anak durhaka yang berubah menjadi batu, pada putri cantik yang dikutuk menjadi arca, pada raksasa jahat yang harus dikalahkan demi kebaikan. Semua terasa sederhana, baik dan jahat, benar dan salah. Seolah dunia memang sesederhana itu. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana jika kisah yang kita dengar selama ini hanyalah satu sisi cerita? Bagaimana jika tokoh yang kita anggap jahat sebenarnya hanya manusia yang terjebak dalam keadaan? Bagaimana jika di balik setiap kutukan ada luka yang tak pernah diceritakan? Malam ini, kita tidak akan mendengar legenda seperti biasanya. Kita akan menyelami sisi lain yang jarang dibahas. Sisi yang lebih gelap, lebih manusiawi, dan mungkin lebih menyakitkan. Karena bisa jadi, kebenaran yang sesungguhnya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tersembunyi. Jika kamu siap melihat legenda Nusantara dari sudut pandang yang berbeda, jangan lupa tekan like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah tersembunyi berikutnya. Sejak kecil, kita tumbuh bersama cerita-cerita yang terdengar sederhana. Di bangku sekolah, di pangkuan ibu, di antara bayangan lampu temaram sebelum tidur, kita mendengar kisah tentang anak durhaka yang dikutuk menjadi batu, tentang putri cantik yang berubah menjadi arca karena tipu daya, tentang raksasa jahat yang mengejar seorang gadis kecil tak berdosa. Cerita-cerita itu ditanamkan dalam ingatan kita, seperti kebenaran yang tak perlu dipertanyakan. Hitam dan putih, baik dan jahat, benar dan salah. Namun tak ada yang pernah bertanya, siapa yang pertama kali menuliskan kisah itu? Siapa yang menentukan siapa pahlawan dan siapa penjahat? Dan mengapa setiap legenda selalu berakhir dengan hukuman yang begitu mutlak, seolah dunia tak pernah memberi ruang bagi penjelasan? Malam ini, bayangkan kita duduk di sebuah ruangan tua yang dindingnya dipenuhi naskah-naskah usang. Angin berdesir pelan, seakan membawa bisikan masa lalu. Di atas meja kayu yang retak dimakan usia, tergeletak lembaran-lembaran cerita yang tak pernah dibacakan kepada anak-anak. Lembaran yang tak masuk buku pelajaran. Lembaran yang sengaja dilupakan. Karena legenda, pada awalnya, bukanlah dongeng. Legenda adalah serpihan peristiwa nyata yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia tumbuh, berubah, disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Ketika sebuah kerajaan runtuh, kisahnya ditulis ulang agar penguasa baru tampak benar. Ketika seorang tokoh dianggap memalukan, namanya diputar balikkan agar generasi berikutnya tak lagi mengingat jasanya. Perlahan, kebenaran menjadi kabur, dan yang tersisa hanyalah cerita yang nyaman didengar. Kita diajarkan bahwa seorang anak yang melawan orang tuanya layak dikutuk. Kita diyakinkan bahwa seorang putri yang menolak lamaran adalah penipu. Kita percaya bahwa makhluk besar dan buruk rupa pasti jahat. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Manusia tidak pernah benar-benar hitam atau putih. Di antara keduanya, ada luka, ada ketakutan, ada tekanan yang tak terlihat. Bayangkan seorang laki-laki yang tumbuh dalam kemiskinan mendengar setiap hari bahwa ia adalah satu-satunya harapan keluarga. Bayangkan seorang putri kerajaan yang menyaksikan ayahnya terbunuh dan negerinya dirampas, lalu dipaksa menikah dengan musuh demi stabilitas politik. Bayangkan seorang ibu yang membuat perjanjian putus asa karena tekanan masyarakat yang menganggapnya tak sempurna tanpa anak. Apakah mereka tetap mudah kita hakimi? Legenda seringkali lahir dari rasa sakit. Namun ketika rasa sakit itu diceritakan ulang, ia disederhanakan menjadi pelajaran moral. Rasa marah disebut durhaka, perlawanan disebut tipu daya, penagihan janji disebut kejahatan. Dan generasi demi generasi menerima versi itu tanpa pernah tahu bahwa mungkin ada sisi lain yang terkubur. Di pesisir barat Sumatera, ombak terus menghantam batu karang yang dipercaya sebagai wujud kutukan seorang anak. Orang-orang datang, menunjuk, dan berkata,
Itulah akibat melawan ibu. Di tanah Jawa, ribuan candi berdiri megah dan orang-orang berbisik tentang putri yang licik. Di desa-desa yang jauh dari kota, kisah tentang raksasa pemakan manusia masih membuat anak-anak menutup telinga mereka. Tapi bagaimana jika batu itu bukan simbol kedurhakaan, melainkan simbol kehancuran harga diri? Bagaimana jika arca itu bukan hukuman, melainkan pengorbanan terakhir? Bagaimana jika raksasa itu bukan monster, melainkan penjaga janji yang dikhianati? Mungkin selama ini kita hanya mendengar cerita dari satu sisi, dari mereka yang selamat, dari mereka yang menang, karena dalam setiap sejarah selalu ada suara yang diredam. Dan ketika suara itu hilang, kisahnya berubah menjadi dongeng. Angin malam kembali berembus, membuka satu lembar naskah paling rapuh di atas meja tua itu. Tinta di atasnya hampir pudar, tetapi satu kalimat masih terbaca jelas, seakan menolak untuk dilupakan. Kebenaran tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya menunggu untuk ditemukan. Dan dari semua legenda yang diwariskan di Nusantara, ada satu kisah yang paling sering kita dengar, paling sering kita jadikan contoh, paling cepat kita hakimi. Kisah tentang seorang anak yang pulang dengan kapal megah, menolak mengakui ibunya, lalu dikutuk menjadi batu. Namun malam ini, kita tidak akan mendengarnya sebagai dongeng. Malam ini, kita akan mencoba mendengarnya sebagai manusia. Pagi itu, laut berwarna kelabu. Ketika seorang anak laki-laki berdiri di tepi pantai, menatap perahu-perahu kecil yang bergoyang di terpa ombak. Namanya Malin. Ia bukan anak yang lahir dengan kemewahan. Rumahnya berdinding anyaman bambu, atapnya bocor saat hujan turun, dan ibunya menjahit hingga larut malam demi membeli segenggam beras. Sejak kecil, Malin sudah mengenal tatapan iba dari tetangga. Ia mendengar bisikan tentang kemiskinan yang seperti kutukan turun-temurun. Ia melihat ibunya menunduk ketika orang-orang membicarakan ayahnya yang tak pernah kembali dari laut. Dalam diam, Malin menanam satu tekad. Ia tak ingin selamanya hidup seperti ini. Ibunya sering memegang bahunya dan berkata bahwa suatu hari nanti, Malin akan mengangkat derajat keluarga mereka. Kata-kata itu terdengar seperti doa, tetapi juga seperti beban. Setiap kali Malin gagal menjual hasil tangkapan kecilnya, ia melihat kekecewaan yang disembunyikan di mata sang ibu. Bukan kemarahan, bukan kebencian, tetapi harapan yang terlalu besar untuk dipikul seorang anak. Ketika kapal dagang besar merapat dan menawarkan kesempatan merantau, Malin melihatnya sebagai pintu keluar dari lingkaran nasib. Ibunya menangis saat melepasnya, tetapi di balik air mata itu ada kilau kebanggaan. "Jangan pulang sebelum kau jadi orang besar," bisiknya. Kalimat itu terdengar seperti restu, namun juga seperti syarat. Tahun-tahun berlalu, Malin belajar berdagang, belajar membaca arah angin dan arah manusia. Ia melihat bahwa dunia tak selalu adil. Ia menyaksikan bagaimana orang miskin diinjak dan orang kaya dihormati tanpa pertanyaan. Perlahan, ia belajar mengubah cara bicaranya, cara berpakaiannya, bahkan cara ia memperkenalkan dirinya. Nama kampungnya jarang ia sebut, bukan karena malu, tetapi karena ia tahu dunia memperlakukan orang berbeda hanya dari asal-usulnya. Keberuntungan datang ketika ia berhasil menyelamatkan muatan kapal dari badai besar. Keberanian itu membuatnya dipercaya. Kepercayaan itu membawa kekayaan. Dalam waktu yang tak singkat, Malin bukan lagi anak nelayan. Ia berdiri di geladak kapal megah miliknya sendiri, mengenakan pakaian halus, ditemani seorang perempuan bangsawan yang menjadi istrinya. Namun semakin tinggi ia berdiri, semakin jauh bayangan masa lalunya terasa. Dalam setiap pesta, ketika orang-orang memuji kesuksesannya, ia teringat rumah bambu dan ibunya yang menjahit dalam sunyi. Ia ingin pulang, tetapi ada ketakutan yang tak pernah ia akui. Bagaimana jika ia belum cukup berhasil? Bagaimana jika ibunya masih menganggapnya belum menjadi orang besar seperti yang diharapkan? Suatu hari, angin membawa kapalnya kembali ke kampung halaman, bukan karena rencana, melainkan karena jalur dagang. Dari kejauhan, ia melihat garis pantai yang begitu ia kenal. Hatinya bergetar. Ia berdiri diam lebih lama dari biasanya, menatap daratan yang menyimpan seluruh masa kecilnya. Kabar kedatangannya menyebar cepat. Orang-orang berlarian menuju pelabuhan kecil. Di antara mereka,
Seorang perempuan tua dengan pakaian sederhana berjalan tertatih. Wajahnya penuh harap. Rambutnya telah memutih, tubuhnya tak lagi tegap, tetapi matanya masih menyimpan cahaya yang sama. Ketika Malin turun dari kapal dengan pakaian kebesarannya, sorak kagum terdengar. Mereka tak lagi melihat anak nelayan, mereka melihat saudagar kaya. Sang ibu menembus kerumunan, memanggil namanya dengan suara yang gemetar oleh rindu yang bertahun-tahun dipendam. Malin membeku. Di belakangnya berdiri istrinya dan para awak kapal. Di sekelilingnya berdiri orang-orang yang kini menghormatinya. Dalam satu detik yang terasa sangat panjang, dua dunia bertabrakan. Dunia masa lalu yang penuh kemiskinan, dan dunia sekarang yang dibangun dengan susah payah. Ibunya menangis dengan ragu di dadanya, menyebutnya anak kebanggaan. Namun pelukan itu juga membuka semua rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Semua orang kini tahu dari mana ia berasal. Istrinya memandang dengan bingung. Para pedagang berbisik. Malin merasakan sesuatu yang lebih tajam dari pisau. Ketakutan kehilangan harga diri yang telah ia bangun. Ia mundur selangkah. Ia menyangkal. Bukan karena ia tak mengenal ibunya, bukan karena ia lupa, tetapi karena ia takut seluruh dunia yang susah payah ia ciptakan runtuh hanya dalam satu pengakuan. Kerumunan berubah hening. Wajah sang ibu perlahan menghilangkan senyumnya. Harapan yang ia pelihara selama tahun-tahun retak dalam sekejap. Ia tak melihat ketakutan di mata anaknya, ia hanya melihat penolakan. Disitulah legenda biasa berhenti berpikir. Orang-orang hanya melihat seorang anak kaya yang tak mau mengakui ibunya yang miskin. Mereka tak melihat pertekanan, tak melihat benturan dunia, tak melihat ketakutan kehilangan seluruh dunia yang susah payah ia ciptakan. Mereka hanya melihat satu kata, durhaka. Ketika sang ibu mengangkat tangan dan mengucap sumpah dengan suara yang pecah oleh patah hati, langit mendadak gelap, angin berputar kencang, ombak meninggi seperti ikut memihak amarah yang terpendam. Malin berdiri terpaku, mungkin ingin berbicara, mungkin ingin menjelaskan, tetapi waktu tak memberinya kesempatan. Petir menyambar, ombak menghantam kapal, tubuhnya terasa berat, kaku, tak mampu bergerak. Dalam detik-detik terakhirnya sebagai manusia, mungkin yang ia rasakan bukanlah kesombongan, melainkan penyesalan yang terlambat. Ia ingin kembali menjadi anak kecil di rumah bambu itu, tanpa beban ekspektasi, tanpa tuntutan dunia. Namun legenda tak pernah memberi ruang untuk penjelasan terakhir. Ketika badai reda, yang tersisa hanyalah batu di tepi pantai. Orang-orang menunjuknya sebagai bukti hukuman bagi anak durhaka. Mereka menceritakannya dari generasi ke generasi sebagai pelajaran agar tak melawan orang tua. Tak ada yang menceritakan tentang beban harapan, tak ada yang menceritakan tentang ketakutan kehilangan harga diri, tak ada yang menceritakan bahwa mungkin di antara kesalahan dan kutukan itu, ada seorang anak yang hanya ingin cukup membanggakan ibunya. Dan batu itu tetap berdiri hingga hari ini, bisu, menanggung satu kisah yang tak pernah benar-benar selesai. Api masih menyala di sisa puing kerajaan yang runtuh ketika Roro Jonggrang berdiri memandangi istana yang telah berubah menjadi abu. Malam itu, angin membawa bau kayu terbakar dan darah yang belum sepenuhnya kering. Ayahnya, raja yang gagah dan disegani, telah gugur di medan perang. Kerajaannya jatuh. Dan bersama runtuhnya tembok-tembok itu, runtuh pula dunia yang ia kenal sejak kecil. Di kejauhan, pasukan pemenang bersorak. Nama Bandung Bondowoso dielu-elukan sebagai penakluk yang tak terkalahkan. Ia datang bukan hanya membawa kekuatan, tetapi juga ambisi. Kemenangan bukanlah akhir baginya. Kemenangan adalah awal dari penguasaan. Ketika fajar menyingsing, Roro Jonggrang dipanggil menghadap. Ia berjalan melewati lorong-lorong istana yang kini dijaga oleh prajurit asing. Gaunnya masih menyisakan debu perang, wajahnya pucat, namun matanya tetap menyala. Di singgasana yang dulu milik ayahnya, kini berdiri seorang lelaki dengan sorot mata penuh keyakinan. Bandung Bondowoso memandangnya bukan seperti musuh, melainkan seperti sesuatu yang ingin ia miliki. Ia berbicara tentang perdamaian, tentang persatuan dua kerajaan, tentang masa depan yang lebih kuat jika mereka bersatu dalam ikatan pernikahan. Kata-katanya terdengar seperti tawaran, namun nadanya tak memberi ruang untuk penolakan. Bagi rakyat yang tersisa, pernikahan itu mungkin berarti akhir dari pertumpahan darah. Bagi para penasihat yang selamat, itu adalah strategi politik. Namun bagi Roro Jonggrang,
Itu adalah pengingat bahwa tubuh dan hidupnya kini menjadi bagian dari perjanjian kekuasaan. Ia tidak menangis, ia tidak memohon, ia hanya meminta waktu. Malam demi malam ia merenung, menimbang pilihan yang tak pernah benar-benar ada. Jika ia menolak, mungkin lebih banyak rakyatnya akan dibantai. Jika ia menerima, kerajaannya akan sepenuhnya berada di bawah kuasa lelaki yang membunuh ayahnya. Dalam diam, ia menyadari bahwa dirinya bukan lagi sekadar putri. Ia adalah simbol, dan simbol tidak pernah benar-benar bebas. Ketika ia akhirnya menyampaikan jawabannya, ia tidak langsung menolak. Ia mengajukan syarat. 1000 candi harus dibangun dalam 1 malam sebelum fajar menyingsing. Syarat yang terdengar mustahil, seolah ia berharap lelaki itu menyerah dan pergi. Namun ia lupa satu hal, Bandung Bondowoso bukan hanya penakluk dengan pedang, tetapi juga penguasa ilmu yang tak dimiliki manusia biasa. Malam itu, langit berubah kelam, tanah bergetar. Dari bayang-bayang hutan dan reruntuhan, makhluk-makhluk tak kasat mata bangkit memenuhi perintah. Batu demi batu terangkat tanpa disentuh tangan manusia. Pilar-pilar menjulang cepat, arca-arca terbentuk dengan ketelitian yang menakutkan. Dalam hitungan jam, puluhan ratusan bangunan berdiri kokoh. Roro Jonggrang menyaksikan semuanya dari kejauhan. Dadanya sesak. Ia tak menyangka syarat yang ia anggap mustahil justru menjadi ajang unjuk kekuasaan yang lebih besar. Jika 1000 candi benar-benar selesai, maka bukan hanya dirinya yang kalah. Seluruh kenangan tentang ayahnya akan terkubur di bawah simbol kemenangan musuh. Dalam detik-detik menjelang fajar, ia membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia memerintahkan para dayang menumbuk padi dan membakar jerami di ufuk timur. Cahaya api dan suara lesung menggema, menipu makhluk gaib bahwa pagi telah tiba. Satu persatu mereka menghilang, meninggalkan pekerjaan yang belum genap 1000. Ketika Bandung Bondowoso menyadari tipu daya itu, matanya bukan hanya menyala oleh amarah, tetapi juga oleh kekecewaan. Baginya, itu bukan sekedar kegagalan syarat, itu adalah penolakan terang-terangan atas kekuasaannya. Ia melangkah mendekati Roro Jonggrang, suaranya bergetar antara kagum dan murka. Ia melihat kecerdikan di balik wajah cantik itu. Ia melihat keberanian yang tak tunduk. Namun ia juga melihat ancaman. Seorang perempuan yang berani menentangnya di hadapan seluruh dunia bukanlah sosok yang bisa dibiarkan bebas. Kutukan itu keluar dari bibirnya seperti petir yang menyambar langit. Jika ia kekurangan 1 arca untuk melengkapi 1000 candi, maka Roro Jonggranglah yang akan menjadi pelengkapnya. Tubuh sang putri terasa membeku. Ia tidak berteriak, ia tidak memohon. Dalam detik terakhirnya sebagai manusia, ia memandang bangunan-bangunan yang berdiri megah itu, bukan sebagai simbol cinta yang gagal, melainkan sebagai monumen kemenangan atas kerajaannya. Batu perlahan merayap di kulitnya, mengeras membungkam suara yang tak pernah benar-benar didengar. Dan ketika fajar benar-benar tiba, yang berdiri di antara deretan arca itu bukan lagi seorang putri, melainkan patung yang diam selamanya. Legenda menyebutnya putri licik yang menipu demi menghindari pernikahan. Namun tak banyak yang menceritakan tentang seorang anak yang menyaksikan ayahnya dibunuh, tentang seorang pemimpin muda yang mencoba mempertahankan harga diri negerinya dengan satu-satunya cara yang ia miliki. Candi-candi itu masih berdiri hingga kini, megah dan memukau. Orang-orang datang untuk mengagumi keindahannya, membisikkan kisah tentang cinta yang gagal dan kutukan karena tipu daya. Namun di antara batu-batu yang dingin itu, tersembunyi kisah lain. Kisah tentang seorang perempuan yang memilih melawan ketika seluruh dunia mengharuskannya tunduk. Kisah tentang keberanian yang dibalas dengan pembungkaman. Dan mungkin, jika kita mendengar lebih dalam pada sunyi di antara arca-arca itu, kita akan mendengar bahwa ia bukan penipu. Ia adalah pejuang terakhir kerajaannya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan hutan lebat, hiduplah seorang perempuan yang setiap malam berdoa dalam kesunyian. Namanya jarang disebut dalam legenda, seolah ia hanya bayangan dalam kisah yang lebih besar. Namun dari rahimnya lahir sebuah cerita yang diwariskan turun-temurun. Ia telah lama menikah, namun tak kunjung memiliki anak.
Setiap kali ada pesta kelahiran di desa, ia tersenyum dan memberi selamat, lalu pulang dengan dada yang terasa kosong. Bisikan-bisikan mulai terdengar di belakang punggungnya. Ada yang menyebutnya mandul, ada yang mengatakan ia membawa sial bagi suaminya. Di dunia kecil itu, perempuan tanpa anak dianggap tak sempurna. Suaminya mencoba menguatkannya, tetapi ia tahu tekanan itu juga membebani lelaki yang dicintainya. Setiap malam ia memandangi langit, bertanya mengapa rahimnya tetap sunyi. Sampai suatu malam ketika angin berhembus lebih dingin dari biasanya dan suara dari kegelapan menjawab doanya. Di tepi hutan, di bawah pohon besar yang akarnya menjalar seperti ular, ia bertemu sosok tinggi dan mengerikan. Mata makhluk itu menyala-redup, suaranya berat seperti gemuruh. Buto Ijo, nama yang membuat siapapun gemetar. Makhluk itu tidak langsung mengancam, ia menawarkan sesuatu. Seorang anak, seorang putri yang akan lahir dari buah timun mas. Namun tawaran itu bukan tanpa harga. Ketika anak itu dewasa, ia harus diserahkan kembali. Perempuan itu gemetar. Ia tahu perjanjian dengan makhluk seperti itu bukan hal sepele. Tapi di benaknya, suara-suara ejekan desa lebih menakutkan daripada bayangan raksasa di depannya. Dalam keputusasaan, ia mengangguk. Beberapa waktu kemudian, dari ladangnya tumbuh sebuah timun besar berkilau keemasan. Ketika dibelah, di dalamnya terbaring bayi perempuan yang cantik dan sehat. Tangisnya memecah sunyi pagi, membawa kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menamai anak itu Timun Mas. Tahun-tahun berlalu, dan janji itu perlahan memudar dari ingatan yang sengaja dilupakan. Timun Mas tumbuh menjadi gadis lincah dan ceria. Tawanya memenuhi rumah kecil itu. Setiap kali ia memeluk ibunya, perempuan itu merasakan cinta yang begitu besar hingga mengalahkan rasa takut akan masa depan. Namun, janji tidak pernah benar-benar hilang. Suatu sore, tanah bergetar pelan. Burung-burung beterbangan meninggalkan pepohonan. Dari balik hutan, sosok besar itu kembali muncul. Suaranya menggema, menagih apa yang telah dijanjikan. Perempuan itu panik. Ia memeluk Timun Mas erat-erat, seolah pelukan itu bisa melindungi dari takdir. Ia memohon waktu, memohon belas kasihan. Namun Buto Ijo hanya mengingatkan bahwa kesepakatan telah dibuat dengan sadar. Di dalam legenda, Buto Ijo digambarkan sebagai monster kejam yang ingin memangsa seorang gadis tak berdosa. Namun tak ada yang pernah menceritakan bahwa ia datang bukan untuk mencuri, melainkan untuk menagih janji. Ketakutan menguasai sang ibu. Ia tak bisa kehilangan anak yang begitu lama ia dambakan. Maka ia mencari cara untuk mengingkari perjanjian. Ia meminta pertolongan pada seorang pertapa tua yang memberinya bungkusan berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Benda-benda kecil yang katanya mampu menghalangi raksasa itu. Ketika Buto Ijo kembali, perempuan itu menyuruh Timun Mas berlari sejauh mungkin. Hutan menjadi saksi pengejaran yang menegangkan. Langkah raksasa mengguncang bumi, sementara kaki kecil Timun Mas berlari sekuat tenaga, jantungnya berdegup keras. Satu persatu, benda-benda itu dilemparkan. Biji mentimun berubah menjadi ladang luas yang memperlambat langkah sang raksasa. Jarum menjelma hutan bambu runcing yang melukai tubuhnya. Garam menjadi lautan mendidih. Terasi berubah menjadi lumpur panas yang menelan kaki besar itu perlahan. Buto Ijo mengaum bukan hanya karena kesakitan, tetapi karena pengkhianatan. Ia tidak melanggar perjanjian, ia hanya menagihnya. Namun kini ia dihukum atas kesepakatan yang dibuat bersama. Akhirnya, tubuh besar itu tenggelam dalam lumpur panas. Suaranya memudar bersama uap yang mengepul ke langit. Hutan kembali sunyi. Timun Mas selamat. Ibunya menangis bahagia ketika mereka berpelukan kembali. Legenda merayakan kemenangan itu. Orang-orang menceritakannya sebagai kisah tentang kecerdikan mengalahkan kejahatan. Mereka mengajarkannya sebagai pelajaran bahwa kebaikan selalu menang atas monster. Namun tak ada yang bertanya tentang janji yang dilanggar,
Tak ada yang pertanyakan apakah keputusasaan membenarkan pengingkaran. Tak ada yang mencoba melihat dari sudut pandang makhluk yang sejak awal hanya menepati kesepakatan. Di dalam rumah kecil itu, Timun Mas tumbuh tanpa pernah benar-benar tahu bahwa hidupnya pernah dijanjikan. Ibunya menyimpan rahasia itu dalam diam, mencintai anaknya dengan rasa bersalah yang tak pernah sepenuhnya hilang. Dan di hutan yang kini tampak tenang, tanah yang pernah menelan sosok besar itu masih menyimpan cerita yang berbeda. Cerita tentang perjanjian yang dibuat dalam keputusasaan, tentang cinta yang melawan takdir, dan tentang harga yang selalu mengikuti setiap janji yang diucapkan, meski dunia memilih untuk melupakannya. Waktu terus berjalan, dan legenda-legenda itu tumbuh seperti akar yang menembus tanah ingatan kita. Anak-anak mendengarnya sebelum tidur. Guru-guru mengulanginya di ruang kelas. Orang tua menggunakannya sebagai peringatan agar anak patuh, agar putri bersikap baik, agar janji tidak dianggap sepele. Kisah-kisah itu hidup, tetapi dalam bentuk yang telah dipoles, dirapikan, dan disederhanakan. Di tepi pantai, batu yang dipercaya sebagai malin kundang tetap berdiri di terpa ombak. Setiap gelombang yang menghantamnya seakan mengulang satu kalimat yang sama, tentang kedurhakaan dan hukuman. Namun, batu tidak pernah berbicara. Ia tidak pernah menceritakan tentang tekanan yang memaksanya memilih antara masa lalu dan masa depan. Ia tidak pernah menjelaskan bahwa, mungkin, dalam satu detik yang menentukan itu, ia hanya takut kehilangan segalanya. Di tanah Jawa, arca Roro Jongrang berdiri anggun dalam diam. Ribuan wisatawan datang, memotret, mengagumi keindahannya. Mereka mendengar kisah tentang putri yang menipu karena tak ingin menikah. Namun tak banyak yang merenungkan bagaimana rasanya menjadi perempuan yang dijadikan simbol perdamaian, yang tubuhnya dijadikan alat untuk menyatukan dua kekuasaan. Batu itu tak pernah diberi kesempatan untuk bersaksi bahwa ia melawan bukan karena kebencian, tetapi karena cinta pada tanah kelahirannya. Di desa kecil yang jauh dari gemerlap kota, kisah Timun Mas terus diceritakan sebagai kemenangan atas raksasa jahat. Anak-anak bersorak saat buto ijo tenggelam dalam lumpur panas. Mereka tertawa lega ketika gadis kecil itu selamat. Namun tak ada yang merenungkan bahwa di balik cerita itu ada perjanjian yang dibuat dalam keputusasaan. Ada janji yang diucapkan dengan sadar, lalu diingkari ketika cinta terasa lebih kuat dari rasa takut. Legenda-legenda itu tidak sepenuhnya salah, mereka hanya tidak lengkap. Sejarah, seperti legenda, seringkali ditulis oleh mereka yang bertahan, oleh mereka yang memiliki suara paling keras. Dan ketika sebuah kisah diulang cukup lama, ia berubah menjadi kebenaran yang tak lagi dipertanyakan. Kita jarang berhenti untuk bertanya siapa yang tidak didengar, siapa yang tidak diberi ruang untuk menjelaskan. Mungkin, Malin bukan sekadar anak durhaka, melainkan korban ekspektasi yang terlalu berat. Mungkin Roro Jongrang bukan penipu, melainkan pemimpin muda yang tak mau tunduk pada penakluk. Mungkin Buto Ijo bukan monster semata, melainkan penjaga janji yang dilupakan. Dunia tidak pernah benar-benar hitam dan putih. Ia dipenuhi bayangan, dan di sanalah manusia hidup. Dalam ketakutan, dalam cinta, dalam keputusan yang tak pernah mudah. Namun legenda menyederhanakan semuanya agar mudah dicerna, agar pesan moral tersampaikan, agar generasi berikutnya memiliki pedoman yang jelas. Tetapi ketika kita tumbuh dewasa, mungkin sudah waktunya kita melihat lebih dalam, bukan untuk menghancurkan legenda, bukan untuk menolak nilai yang diajarkan, melainkan untuk memahami bahwa di balik setiap kisah, ada manusia dengan luka dan alasan. Bayangkan jika suatu hari, kita menceritakan kembali kisah-kisah itu dengan sudut pandang yang lebih luas. Kita ajarkan anak-anak bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang tekanan. Bukan hanya tentang tipu daya, tetapi juga tentang perlawanan. Bukan hanya tentang monster, tetapi juga tentang konsekuensi dari janji. Karena mungkin yang membuat sebuah bangsa dewasa bukanlah seberapa keras ia menghukum tokoh dalam legendanya, melainkan seberapa berani ia memahami mereka. Angin malam kembali berhembus, seolah membawa bisikan dari pantai, dari candi, dari hutan. Bisikan yang mengatakan bahwa kebenaran tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya terkubur di bawah lapisan cerita yang terus diulang. Dan jika kita mau mendengarkan dengan hati yang lebih terbuka, kita akan menyadari bahwa legenda Nusantara bukan hanya tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Ia adalah cermin tentang manusia, tentang pilihan yang sulit,
tentang cinta, ambisi, dan rasa takut yang saling bertabrakan. Mungkin selama ini kita tidak salah mendengar, kita hanya belum mendengar semuanya.